semua yang hadir berdiri untuk menghormati. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. 2. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya sidang. HP agar dimatikan, tidak boleh menelpon atau menerima telepon. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 3. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang, dan siapa membawa wajib menitipkan pada tempat yang telah disediakan khusus untuk itu, yaitu panitera muda pidana. Segala sesuatu yang diperintah oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 4. Tanpa surat perintah petugas keamanan pengadilan, karena tugas jabatan dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan atau benda maupun yang dapat membahayakan keamanan sidang. 5. Pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman TV harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. 6. Siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib persidangan, dan setelah hakim ketua pengadilan memberi peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas pemerintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang, dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat suatu tindak pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Bila Anda adalah saksi atau terdakwa yang ditahan, diharap datang 15 menit sebelum jadwal yang telah ditentukan. Sidang Pengadilan Agama Syekh Abdurrahman Siddiq kelas 1A, Kamis 7 Juli 2022 dengan register perkara nomor 113-PDT-G-PA SAS segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin diharap untuk berdiri. Hadirin diharap untuk duduk kembali. Baiklah, sebelum kita mulai persidangan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Syekh Abdurrahman Siddiq yang memeriksa dan mengadili perkara harta bersama dalam nomor perkara 113-PDTB-2022-PA antara Esti Widiawanti sebagai penggugat dan Al-Habsi sebagai tergugat pada hari ini tanggal 7 Juli 2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada panitia harap kembali masuk. Dipanggil masuk perkara nomor 113-PDT-G-PA SAS 7 Juli 2022 atas nama Esti Widiawanti binti Pamungkas sebagai penggugat melawan Al-Habsi bin Anwar Leo sebagai tergugat untuk memasuki ruang sidang.
bertanya kepada penggugat. Bagaimana penggugat, kabarnya hari ini baik? Apakah bisa mengikuti jalannya persidangan hari ini? Baik. Pada penggugat, harap menghadap menyerahkan identitasnya akan kita periksa terlebih dahulu. Baik. Apakah benar saudara bernama Esti Widiawanti binti Pamungkas, berumur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, dan bertempat tinggal di Jalan R.E. Marta Dinata nomor 270, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkal Pinang? Apakah benar? Baik. Kemudian nampaknya kali ini tergugat tidak salah. Langsung ya, langsung. Langsung ya. Langsung baik. Lancar nanya dulu. Baik, identitas penggugat sudah kami terima. Kemudian kami ingin bertanya, apakah penggugat kali ini tidak didampingi oleh kuasa hukum? Tidak, yang mulia. Berarti sendiri ya? Baik. Kemudian nampaknya hari ini tergugat maupun kuasanya tidak hadir. Padahal menurut relas panggilan tanggal 4 Juli 2022 kemarin, sebagaimana yang telah dilakukan oleh jurusita pengganti kita yaitu Eji Desta Winona, namun tergugat tetap tidak hadir pada persidangan kali ini, maka sidang kali ini ditunda dan penundaan tersebut akan kita lanjutkan kembali pada tanggal 11 Juli 2022. Kemudian sidang pada hari ini yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Syekh Abdul Rahman Siddiq yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama nomor 113/PDTG/2022/P-Asas, sidang dinyatakan ditutup dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Sebelum sidang dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Sidang Pengadilan Agama Syekh Abdul Rahman Siddiq yang memeriksa dan mengadili perkara harta bersama nomor 113/PDTG/2022/P-Asas antara Esti Widiawanti sebagai penggugat dan Al-Habsi sebagai tergugat pada hari ini tanggal 11 Juli 2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kepada panitera harap memanggil para pihak. Dipanggil langsung perkara nomor 113/PDTG/P-Asas 11 Juli 2022 atas nama Esti Widiawanti binti Pamungkas sebagai penggugat melawan Al-Habsi bin Anwar Leo sebagai tergugat. Dipersilahkan memasuki ruang sidang. Baik, sebelum kita lanjutkan ke pokok persidangan kita pada hari ini, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada para pihak. Kepada saudari penggugat, bagaimana kabarnya hari ini? Berarti bisa mengikuti jalannya sidang pada hari ini? Baik. Bagaimana dengan tergugat? Apa kabarnya hari ini? Baik, yang mulia. Berarti bisa ya mengikuti sidang kita hari ini? Bisa ya, mulia. Baik. Baik, sebelum kita mulai ke pokok acara persidangan kita pada hari ini, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada pihak penggugat. Bagaimana penggugat kabarnya hari ini? Baik, yang mulia. Bisa kan berarti kita lanjutkan ke pokok persidangan kita hari ini? Bisa, yang mulia. Baik, kepada pihak tergugat bagaimana kabarnya hari ini? Baik, yang mulia. Berarti bisa ya kita lanjutkan ke pokok persidangannya? Bisa ya, mulia. Baik, berdasarkan apa
hadir. Padahal sudah dipanggil secara resmi dan patut dan pada persidangan sebelumnya, maka kami meminta pihak tergugat untuk menghadap menyerahkan identitasnya untuk kami periksa terlebih dahulu ke validitasnya. Baik, saya akan mencek identitas tergugat. Apakah benar saudara bernama Al-Habsyi bin Anwar Leo? Iya yang mulia. Umur 50 tahun? Iya yang mulia. Agama Islam? Iya yang mulia. Pekerjaan wira swasta? Iya yang mulia. Tempat tinggal di Jalan Pahlawan 12, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang? Iya yang mulia. Silakan diambil identitasnya. Baik. Nampaknya tergugat kali ini hadir didampingi kuasa hukumnya, benar? Ya benar yang mulia. Baik, kepada kuasa hukumnya harap menyerahkan identitasnya untuk kami periksa terlebih dahulu. Baik, apakah benar saudari atas nama Elpa Helina, umur 33 tahun, pekerjaan advokat, beralamatan di Jalan Imam Bonjol dan kantor di Rangkui, Kota Pangkal? Baik. Jadi sebelum kita lanjutkan ke pokok persidangan kita kali ini, bahwasanya kan berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, dikatakan bahwa di sana seluruh perkara perdata yang dimintai penyelesaiannya kepada pengadilan agama wajib melalui prosedur mediasi. Jadi sebelum kita laksanakan mediasi tersebut, kami para majelis hakim ingin bertanya terlebih dahulu kepada penggugat, apakah sebelum diajukannya gugatan ini telah ada dilakukan upaya perdamaian baik antara pihak penggugat dan tergugat saja ataupun dibantu dengan keluarga, seperti itu. Sudah yang mulia, tapi tidak menemukan titik terang dan saya tetap ingin melanjutkan pada perkara persidangan. Baik, terima kasih tanggapannya. Bagaimana kuasa hukum dari tergugat? Apakah sebelumnya sudah dilakukan upaya perdamaian? Seperti itu. Sudah yang mulia, tetapi tidak menemukan titik terang dan kami akan melanjutkan ke persidangan. Baik, berdasarkan dari penjelasan pihak tergugat maupun penggugat bahwasanya tetap ingin melanjutkan ke pokok perkara, dan kemudian untuk pihak tergugat sendiri, apakah mediator tersebut ingin ditentukan sendiri oleh penggugat atau diserahkan kepada majelis hakim? Silakan kepada majelis hakim saja. Baik, bagaimana tanggapan dari tergugat? Ingin ditentukan sendiri atau dilimpahkan kepada majelis hakim? Dilimpahkan ke majelis hakim aja ya, mulia. Baiklah, mengenai siapa yang akan menjadi mediator pihak penggugat dan tergugat nanti akan kami diskusikan terlebih dahulu. Kemudian nanti penetapannya akan disampaikan oleh panitera kepada mediatornya, dan kalau kepada panitera nanti beritahukan kepada para pihak siapa nanti yang akan menjadi mediator. Baik, persidangan kali ini cukup dan persidangan hari ini ditunda. Penundaan tersebut akan kita lanjutkan kembali pada tanggal 21 Juli 2022 dalam agenda pembacaan hasil mediasi dan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan. Baik, sidang pengadilan agama Syekh Abdul Rahman Siddiq yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama nomor 113/PDTG/2022/P Asas, sidang dinyatakan ditutup. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita mulai persidangan hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Doa selesai.
Baik. Sidang Pengadilan Agama Syekh Abdurrahman Siddiq yang memeriksa dan mengadili perkara harta bersama nomor 113/PDTG/2022/P Asas antara ST Widiawanti sebagai penggugat dan Al-Habsyi sebagai tergugat pada hari ini tanggal 21 Juli 2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum dengan lafaz Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Pak Kapitra, silakan. Dipanggil masuk perkara nomor 113/PDT-G/P Asas antara ST Widiawanti binti Pamungkas sebagai penggugat melawan Al-Habsyi bin Anwar Leo sebagai tergugat dipersilakan memasuki ruang sidang. Baik. Jadi sebelum kita lanjutkan ke pokok perkara di persidangan kali ini, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada penggugat. Penggugat, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Berarti dapat kita lanjutkan ya persidangan kali ini. Baik, kepada tergugat bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik yang mulia. Berarti bisa kan kita lanjutkan persidangan kali ini? Bisa yang mulia. Baik. Jadi kan persidangan sebelumnya itu ialah tahapan mediasi, bahwasanya para pihak telah sepakat menyerahkan siapa mediator yang akan berusaha mendamaikan kalian. Dan saya ingin bertanya mengenai hasil tersebut kepada penggugat. Berdasarkan mediasi yang dilakukan kemarin bersama mediator Widiawati, apakah hasilnya itu mencapai kesepakatan damai atau bagaimana? Silakan. Tidak yang berarti penggugat ini tetap ingin melanjutkan ke pokok perkara seperti itu. Iya. Baik, kepada tergugat bagaimana tanggapannya? Apakah hasil mediasi tersebut berhasil atau bagaimana? Silakan. Tidak yang dan kami akan melanjutkan ke perkara persidangan. Berarti para pihak ini sepakat ya untuk tetap melanjutkan ke pokok persidangan. Seperti itu, benar? Baik. Jadi bahwasanya kan kalian ini, para pihak ini tidak berhasil mediasinya, maka akan dilanjutkan ke dalam pokok perkara selanjutnya, yaitu ialah pembacaan gugatan. Mengenai pembacaan gugatan tersebut, saya ingin bertanya kepada penggugat, apakah ingin dibacakan sendiri atau diserahkan kepada majelis hakim? Silakan kepada majelis hakim. Baik. Jadi pembacaan gugatan tersebut akan disampaikan oleh majelis hakim. Baik, saya akan membacakan surat gugatannya. Pangkal Pinang 24 Juni 2022. Perihal gugatan harta bersama. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, ST Widiawanti binti Pamungkas, umur 46 tahun, agama Islam, kerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Jalan Marta Dinata nomor 270, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkal Pinang, yang selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini mengajukan gugatan harta bersama terhadap mantan suami yang bernama Al-Habsyi bin Anwar Leo, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, tempat tinggal di Jalan Pahlawan 12, Kecamatan Mangkui, Kota Pangkal Pinang, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat. Adapun gugatan ini diajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat dengan tergugat pernah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah bercerai di Pengadilan Agama Syekh Abdurrahman Siddiq dengan akta cerai nomor 002/AC/2021/P Asas tanggal 3 September 2021, dan putusan Pengadilan Agama nomor 49/PDT/2021/P Asas tanggal 28 Oktober 2021. 2. Bahwa selama dalam perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah mendapatkan harta bersama berupa sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya dengan luas 5.000 meter persegi berdasarkan sertifikat hak milik nomor 121 atas nama Al-Habsyi yang beralamat di Jalan Pahlawan 12, Kecamatan Mangkui, Kota Pangkal Pinang, dengan batasan sebagai berikut: sebelah utara
berbatasan dengan Jalan Pahlawan 12. Sebelah timur berbatasan dengan Masjid Al-Mustaqim. Sebelah barat berbatasan dengan Tanah Al-Aqsi. Sebelah selatan berbatasan dengan Indomaret. Dengan sertifikat hak milik masih dalam penguasaan tergugat. B. Sebidang tanah dengan luas 45.000 meter persegi atau 4,5 hektar berdasarkan sertifikat hak milik nomor 124 atas nama Al-Aqsi di Jalan Pahlawan 12, Kecamatan Rangkoi, Kota Pangkal Pinang dengan batasan sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Pahlawan 12. Sebelah timur berbatasan dengan rumah Pak Samsudin. Sebelah barat berbatasan dengan rumah Al-Aqsi. Sebelah selatan berbatasan dengan Indomaret. Dengan sertifikat hak milik masih dalam penguasaan tergugat. C1 unit kendaraan roda 2 berwarna hitam merek Vario tipe 250 cc tahun 2020 dengan nomor polisi BN 2357 AA dengan BPKB atau bukti kepemilikan kendaraan bermotor dalam penguasaan tergugat. 3. Bahwa semua harta yang tersebut dalam posita poin 2 surat gugatan ini diperoleh semasa penggugat dengan tergugat masih terikat dalam perkawinan, dan sejak terjadinya perceraian penggugat dengan tergugat belum pernah diadakan pembagian. 4. Bahwa setelah penggugat dengan tergugat bercerai, penggugat pernah mengajak tergugat untuk membagi harta bersama tersebut secara damai dan musyawarah, namun tidak ada tanggapan sama sekali dari tergugat. Padahal secara hukum dan peraturan perundang-undangan harta bersama harusnya dibagi dua antara penggugat dan tergugat. 5. Bahwa semua harta tersebut dalam posita poin 2 beserta dokumen kepemilikan masih berada di tangan tergugat, sehingga penggugat sangat khawatir harta-harta tersebut akan dipidanakan oleh tergugat ke pihak lain. Maka penggugat mohon agar semua harta tersebut terlebih dahulu diletakkan serta jaminan bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat uraian tersebut di atas, maka penggugat mohon pada Pengadilan Agama Sayang Sidik majelis hakim yang berkenan untuk memeriksa, mengadili, memutuskan sebagai berikut. 1. Mengabulkan gugatan penggugat. 2. Meletakkan serta jaminan terhadap harta bersama tersebut. 3. Menyatakan sah dan berharga serta jaminan yang diletakkan atas harta bersama tersebut. 4. Menetapkan bahwa posita poin 2 merupakan harta bersama penggugat dan tergugat. 5. Menetapkan pembagian menjadi 2 bagian terhadap harta bersama tersebut pada posita poin 2, yaitu setengah bagian untuk penggugat dan setengah bagiannya lagi untuk tergugat. Jika pembagian tidak dapat dilakukan secara natural, maka harta bersama tersebut harus dilelang dan hasilnya dibagi 2, yaitu setengah bagian untuk penggugat dan setengah bagian untuk tergugat. 6. Menghukum tergugat untuk menyerahkan harta-harta tersebut jadi bagian penggugat secara tunai tanpa ada ikatan dari pihak lain. 7. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian gugatan ini diajukan. Atas perhatian dikabulkannya gugatan ini, saya ucapkan terima kasih. Baik, gugatan telah dibacakan oleh majelis hakim. Kemudian kepada pihak penggugat, apakah apa yang telah dibacakan oleh majelis hakim tadi berupa gugatan tersebut ada yang ingin diubah atau tidak? Tidak. Baik, berarti langsung dilanjutkan saja seperti itu ya. Baik, kepada pihak tergugat, apakah sudah siap untuk mengajukan jawaban tergugat atas tanggapan dari gugatan penggugat hari ini? Belum ya. Berarti kalian ingin mengajukan jawaban tersebut secara lisan atau tertulis? Kemudian waktu penyusunan jawaban tertulis tersebut kalian membutuhkan waktu berapa lama kira-kira? Seminggu cukup? Cukup ya, Pak. Berarti kira-kira seminggu lagi berarti tanggal 28 Juli ya? Yang mulia. Baik, berdasarkan apa yang telah kita jalankan hari ini, maka sidang hari ini ditunda. Penundaan tersebut sampai dengan tanggal 28 Juli 2022 dalam agenda pembacaan jawaban tergugat atas tanggapan dari gugatan penggugat. Sidang Pengadilan Agama Syekh Abdurrahman Siddiq yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama nomor 113/PDTG/2022/PASAS sidang dinyatakan ditutup dengan mengucapkan
Sebelum sidang dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sidang Pengadilan Agama Syekh Abdul Rahman Siddiq yang memeriksa dan mengadili perkara harta bersama dalam nomor perkara 113-PDTG-2022-PASAS antara ST Widiawati sebagai penggugat dan Al-Habsyi sebagai tergugat pada hari ini tanggal 28 Juli 2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dipanggil masuk perkara nomor 113-PDT-G-PASAS antara ST Widiawati binti Pamungkas sebagai penggugat melawan Al-Habsyi bin Anwar Leo sebagai tergugat. Dipersilakan memasuki ruang sidang. Baik, sebelum kita mulai persidangan kita hari ini, bagaimana penggugat kabarnya? Sehat? Kemudian pihak tergugat bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat yang mulia. Berarti para pihak sudah siap ya untuk melanjutkan persidangan hari ini. Siap yang mulia. Baik, berdasarkan persidangan sebelumnya bahwa para pihak khususnya tergugat telah sepakat dengan kuasa hukumnya akan menyampaikan jawaban secara tertulis. Berarti jawabannya sudah siap. Siap yang mulia. Nah, untuk pembacanya sendiri ingin dibacakan oleh kuasa hukumnya atau dilimpahkan ke majelis hakim. Kebanyakan oleh kuasa hukum yang mulia. Baik, kepada kuasa hukum dari tergugat dipersilakan. Jawaban tergugat dalam perkara nomor 113-PDT-G-2022-PA-SAS antara ST Widiawati binti Pamungkas sebagai penggugat lawan Al-Habsyi bin Anwar Leo sebagai tergugat. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Syekh Abdul Rahman Siddiq, Majelis Hakim perkara nomor 113-PDT-G-2022-PA-SAS di Pangkal Pinang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat, perkenalkan kami Elpa Herlina SH, advokat dan penasehat hukum di kantor Elpa Law and Partner yang beralamat di Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Rangkoi, Kota Pangkal Pinang. Dalam hal ini bertindak selaku kuasa hukum dari Al-Habsyi bin Anwar Leo selaku tergugat berdasarkan surat kuasa hukum terkhusus tanggal. Terlampir hendak menyampaikan jawaban pertama atas gugatan penggugat tertanggal 22 Juli 2022 adalah sebagai berikut. 1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan penggugat kecuali yang dilampaui kebenarannya oleh tergugat. Kedua, bahwa tergugat membenarkan dalil gugatan penggugat poin 1 dan 2 huruf A dan C kecuali poin 2 huruf B, 3 dan 4. Ketiga, bahwa tidak benar penggugat mendalilkan selama perkawinan dengan tergugat memiliki harta bersama berupa tanah seluas 45 meter persegi atau 4,5 hektar yang benar kenyataannya sebagai berikut. A. Bahwa tanah tersebut merupakan harta bawaan tergugat sebelum menikah dengan penggugat. B. Bahwa tanah tersebut diperoleh dari hasil jual beli tanah sesuai dengan surat keterangan camat Takun nomor 593-SKCT-1999 atas nama Muhammad Hussein. C. Bahwa dalam masa
sebagai secara damai dan musyawarah. Kenyataan bahwa tergugat dimaki-maki serta ditampar wajahnya sebab merasa pembagian menurut tergugat tersebut tidak adil pada penggugat. Berdasarkan uraian di atas, maka tergugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian. 2. Menyatakan bahwa posita gugatan penggugat poin 2 huruf A dan C merupakan harta bersama. 3. Menyatakan bahwa posita gugatan penggugat poin 2 huruf B merupakan harta milik tergugat sebelum menikahi penggugat. 4. Menyerahkan yang tersebut dalam posita gugatan penggugat nomor 2 huruf B mengenai harta bawaan tergugat kepada tergugat tanpa meminta pembagian apapun. 5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas harta bersama tersebut. 6. Menetapkan pembagian menjadi 2 bagian terhadap harta bersama tersebut pada posisi poin 2, yaitu setengah bagian untuk penggugat dan setengah bagian untuk tergugat. Jika pembagian tidak dapat dilakukan secara natural, maka harta bersama tersebut harus dilelang dengan hasilnya dibagi 2, yaitu setengah bagian untuk penggugat dan setengah bagian untuk tergugat. 7. Menghukum penggugat apabila enggan memberikan hak tergugat pasca keluar putusan mengenai pembagian harta bersama secara tunai dan mutlak tanpa ada ikatan pihak lain. 8. Menuntut iktikat baik penggugat untuk meminta maaf atas kekerasan fisik yang diterima oleh tergugat. 9. Memberikan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku, atau apabila pengadilan agama Syekh Abdurrahman Siddiq berpendapat lain, tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya. Pangkal Pinang 22 Juli 2022, kuasa hukum tergugat LK Syarina SH. Baik, terima kasih telah membacakan jawaban tergugat tadi. Kemudian saya ingin bertanya kepada pihak penggugat, berdasarkan apa yang sudah dibacakan dan sudah disampaikan oleh kuasa hukum tergugat, saudari LPN Muna, saya ingin bertanya kepada penggugat, apakah ingin menyampaikan repliknya atau berupa tanggapan atas jawaban yang disampaikan tergugat tadi, ingin dilakukan hari ini secara lisan atau ditunda dengan replik tertulis. Maksudnya seperti ini, ingin dilanjutkan hari ini berupa jawaban tertulis atau secara lisan? Secara tertulis ya Mulia. Baik, jika ingin disampaikan secara tertulis, apakah waktu seminggu cukup untuk menyusun draft replik tersebut? Cukup ya Mulia. Baik, berarti Panitra minggu depan itu tanggal berapa? Tanggal 3 Agustus 2022 ya Mulia. Baik, sidang hari ini ditunda. Penundaan tersebut akan dilaksanakan sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022 dengan agenda penyampaian jawaban replik dari penggugat. Sidang Pengadilan Agama Syekh Abdurrahman Siddiq yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama nomor 113/PDTD/2022/P Asas, sidang dinyatakan ditutup dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sebelum kita mulai persidangan hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik. Sidang Pengadilan Agama Syekh Abdurrahman Siddiq yang memeriksa dan mengadili perkara harta bersama nomor 113/PDTD/2022/P Asas antara saudari Esti Widiawati sebagai penggugat dan saudara Al-Hafsi sebagai tergugat pada hari ini tanggal 3 Agustus 2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kepada Panitra silakan.
Dipanggil masuk perkara nomor 113/PDT.G/PA/SAS 3 Agustus 2022 atas nama Esti Widiawanti binti Pamungkas sebagai penggugat melawan Al-Habsyi bin Anwar Leo sebagai tergugat, dipersilahkan memasuki ruang sidang. Baik, sebelum kita mulai ke agenda persidangan hari ini, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada penggugat. Penggugat, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Berarti bisa ya kita lanjutkan ke persidangan hari ini. Baik. Bagaimana kabarnya tergugat hari ini? Sehat? Sehat yang mulia. Berarti dapat ya kita lanjutkan ke pokok persidangan hari ini. Iya yang mulia. Baik. Jadi berdasarkan apa yang telah kita lakukan pada persidangan sebelumnya, bahwa pihak penggugat ini telah sepakat untuk menyampaikan replik secara tertulis. Kemudian sudah selesai replik tersebut? Sudah ya. Baik, untuk membaca replik tersebut, apakah ini dibacakan sendiri oleh saudari penggugat atau dilimpahkan ke majelis hakim? Ke majelis hakim saja. Baik. Baik, akan saya bacakan replik penggugat. Replik penggugat dalam perkara nomor 113/PDT.G/2022/PA.SA antara Esti Widiawanti binti Pamungkas sebagai penggugat lawan Al-Habsyi bin Anwar Leo sebagai tergugat. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Syekh Abdul Rahman Siddiq, Sekio Majelis Hakim perkara nomor 113/PDT3/2022/PA.SAS di Pangkal Pinang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan adanya jawaban pertama dari penggugat yang telah diajukan pada tanggal 28 Juli 2022, bersama ini penggugat mengajukan replik sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat menolak seluruh dalil-dalil jawaban yang telah diajukan oleh tergugat kecuali yang dinyatakan benar oleh penggugat. 2. Bahwa terhadap dalil jawaban tergugat pada poin 3 adalah tidak benar apabila tergugat membawa harta bawaan berupa sebidang tanah seluas 45.000 meter persegi pada kenyataannya. A. Bahwa tanah tersebut dibeli dari Bapak Muhammad Hussein seharga 850 juta menggunakan uang tabungan bersama masa perkawinan sebesar 500 juta dan sisanya menggunakan uang pribadi tergugat. B. Bahwa memang benar dalam masa perkawinan surat keterangan camat tanah dipindah nama pemilik dari nama Bapak Muhammad Hussein menjadi atas nama tergugat, sekaligus melakukan pembuatan SHM nomor 124 atas nama tergugat. 3. Bahwa penggugat menolak dalil tergugat poin 5. Penggugat ketika meminta pembagian harta bersama terhadap tergugat. Penggugat melakukan kekerasan verbal dan fisik terhadap tergugat. Hal tersebut terjadi dikarenakan tergugat tidak memberikan respon sama sekali mengenai persoalan ini. Yang terjadi ketika penggugat meminta pembagian harta bersama secara baik-baik. Tergugat kemudian mengusir penggugat dari kediaman tergugat. Berdasarkan uraian di atas, maka penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menolak jawaban pertama tergugat untuk seluruhnya. 2. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau apabila Pengadilan Agama Syekh Abdul Rahman Siddiq berpendapat lain, penggugat mohon putusannya seadil-adilnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkal Pinang, 28 Juli 2022. Hormat penggugat Esti Widiawanti binti Pamungkas. Terima kasih. Baik, atas apa yang sudah dibacakan oleh majelis hakim tadi mengenai replik dari penggugat, di sini kami ingin bertanya, apakah duplik dari tergugat ini ingin disampaikan secara lisan hari ini atau ditunda dengan duplik tertulis? Ditunda dengan replik
Berarti Panitra seminggu ke depan itu tanggal berapa? 11 Agustus yang mulia. Baik, maka sidang hari ini ditunda. Penundaan tersebut sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022 dalam agenda pembacaan duplik tergugat. Sidang Pengadilan Agama Syekh Abdurrahman Siddiq yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama nomor 113/PDTG/2022/PASAS. Sidang dinyatakan ditutup dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum sidang dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sidang Pengadilan Agama Syekh Abdurrahman Siddiq yang memeriksa dan mengadili perkara harta bersama nomor 113/PDTG/2022/PASAS antara ST Widiawati sebagai penggugat dan Al-Habsyi sebagai tergugat pada hari ini tanggal 11 Agustus 2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Panitra. Dipanggil masuk perkara nomor 113/PDT-G/PASAS 11 Agustus 2022 antara ST Widiawati binti Pamungkas sebagai penggugat melawan Al-Habsyi bin Anwar Leo sebagai tergugat. Dipersilahkan memasuki ruang sidang. Baik. Sebelum kita lanjutkan ke pokok persidangan kita kali ini, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada pihak penggugat. Bagaimana penggugat kabarnya hari ini? Baik, pihak penggugat bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Yang Mulia. Berarti kalian siap ya untuk melanjutkan persidangan hari ini? Siap, Yang Mulia. Baik. Jadi agenda kita hari ini ialah pembacaan duplik tergugat, di mana saya ingin bertanya kepada pihak tergugat, penyampaian duplik tersebut ingin dilakukan sendiri atau dibaca sendiri oleh kuasa hukum atau dilimpahkan kepada majelis hakim? Dibaca sendiri oleh kuasa hukum yang mulia. Baik, dipersilakan. Duplik tergugat dalam perkara nomor 113/PDT-G/2022/PA-SAS antara ST Widiawati binti Pamungkas sebagai penggugat lawan Al-Habsyi bin Anwar Leo sebagai tergugat. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Syekh Abdurrahman Siddiq, Majelis Hakim Perkara nomor 113/PDT-G/2022/PA-SAS di Pangkal Pinang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan adanya replik dari penggugat yang telah diajukan pada tanggal 3 Agustus 2022, bersama ini tergugat mengajukan duplik sebagai berikut. 1. Bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang telah diajukan oleh penggugat kecuali yang dibenarkan oleh tergugat. Kedua, bahwa terhadap dalil replik poin 2 huruf A adalah tidak benar apabila tergugat memperoleh tanah tersebut menggunakan sebagian uang tabungan bersama selama masa perkawinan. Pada kenyataannya, A. Bahwa tanah tersebut dibeli dengan harga 850 juta menggunakan uang tabungan pribadi tergugat sebesar 500 juta selama bekerja di PT Ratu Indotama. B. Bahwa benar sisa kekurangan pembelian tanah dibayar menggunakan uang pribadi tergugat. Ketiga, bahwa tergugat menolak dalil penggugat poin 3 ketika penggugat meminta
yaitu 1/2 bagian penggugat dan 1/2 bagian tergugat. B. Bahwa penggugat merasa tidak adil atas pembagian tersebut mengingat bahwa penggugat tidak terima karena sebidang tanah seluas 45 meter persegi tersebut tidak dihitung karena di sini penggugat merasa harta tersebut diperoleh selama masa perkawinan berlangsung. C. Bahwa akibat ketidakpuasan penggugat akan hal ini di atas penggugat memaki-maki bahkan menampar wajah tergugat. Berdasarkan uraian di atas, maka tergugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut. 4. Menolak gugatan penggugat seluruhnya. Kelima, menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Atas apabila Pengadilan Agama Syekh Abdurrahman Siddiq berpendapat lain, tergugat memohon putusan yang seadil-adilnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkal Pinang, 3 Agustus 2022. Kuasa hukum tergugat Al-Fahrina SK. Terima kasih. Jadi proses tanya jawab kita telah selesai semua dilakukan, mulai dari pembacaan gugatan, kemudian jawaban dari tergugat, replik penggugat, dan ditutup dengan bukti tergugat. Nah, maka nanti persidangan selanjutnya ialah akan dilaksanakan proses pembuktian penggugat terlebih dahulu. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada penggugat, apakah sudah siap untuk mengajukan alat bukti tersebut hari ini? Tidak, yang mulia. Baik, berarti pelaksanaannya minggu depan bisa dilakukan. Bisa, yang mulia. Baik, selama waktu seminggu dimohon untuk penggugat menyiapkan seluruh apapun itu bentuk, baik itu bentuk alat bukti berupa surat menyurat maupun saksinya mohon dipersiapkan guna tidak memperlambat waktu kita bersidang. Kemudian sidang kali ini cukup dan sidang hari ini ditunda. Penundaan tersebut sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022 dalam agenda pembuktian penggugat. Sidang Pengadilan Agama Syekh Abdurrahman Siddiq yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama nomor 113/PDTG/2022/P Asas, sidang dinyatakan ditutup dengan lafaz hamdalah. Baiklah, sebelum kita mulai persidangan hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik. Sidang Pengadilan Agama Syekh Abdurrahman Siddiq yang memeriksa dan mengadili perkara harta bersama nomor 113/PDTG/2022/P Asas antara Esti Widiawati sebagai penggugat dan Al-Habsyi sebagai tergugat pada hari ini tanggal 18 Agustus 2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Panitera. Dipanggil masuk perkara nomor 113/PDT-G/P Asas 18 Agustus 2022 atas nama Esti Widiawati binti Pamungkas sebagai penggugat melawan Al-Habsyi bin Anwar Leo sebagai tergugat dipersilahkan memasuki ruang sidang. Baik, sebelum kita lanjutkan ke pokok persidangan pada hari ini, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada penggugat, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Kemudian bagaimana kabarnya hari ini pihak tergugat? Baik. Baik, yang mulia. Baik. Jadi agenda kita hari ini ialah pembuktian dari penggugat. Bagaimana penggugat? Apakah alat bukti beserta saksinya sudah siap hari ini? Sudah, yang mulia. Baik.
Jadi yang pertama harap menghadap ke depan penggugat untuk menyerahkan alat bukti apa saja yang ingin penggugat ajukan. Terima kasih. Baik, kepada kuasa hukum dari tergugat harap maju ke depan untuk melihat alat bukti yang sudah diajukan oleh penggugat. Kepada kuasa hukum tergugat, apakah ada yang ingin disangka atau ditanggapi? Bagaimana? Ada? Ada yang mulia, poin ketiga. Selebihnya apakah masih ada? Coba dilihat lagi sekali lagi. Cukup yang mulia. Baik, silakan kembali ke tempat. Baik, berdasarkan pernyataan dari kuasa hukum tergugat, di mana kuasa hukum tergugat ini menyampaikan keberatan atas alat bukti surat poin ketiga mengenai sertifikat hak milik atas sebidang tanah seluas 45.000 meter atau 4,5 hektar. Nah, nanti pada persidangan selanjutnya itu kan pembuktian dari tergugat. Harap ketika pembuktian tersebut tergugat melampirkan kembali alat bukti tergugat, alat bukti apa yang tadi ditolak oleh tergugat. Maksudnya seperti ini, tergugat ini nanti tolong dilengkapi kembali apa saja yang ditolak, alat-alat buktinya, dan ketika persidangan selanjutnya nanti tolong dilampirkan dan diserahkan kepada kami. Seperti itu. Baik, pemeriksaan alat bukti berupa surat-surat menyurat sudah selesai, kemudian dilanjutkan ke tahap pemeriksaan saksi. Jadi di sini penggugat ingin mengajukan saksi berapa orang? 1 orang yang mulia. Baik, kepada panitia tolong panggil saksinya masuk. Dipanggil masuk saksi dari pihak penggugat atas nama Eci Stafidana. Baik, di sini saya ingin bertanya terlebih dahulu sebelum kami bertanya kepada saksi penggugat. Baik, apakah benar saksi bernama Eci Desta Widona? Benar yang mulia. Berumur 65 tahun, Benar yang mulia. beragama Islam, pendidikan terakhir SD sederajat, Benar yang mulia. dan bertempat tinggal di Desa Kacing, Kecamatan Mendo Barat. Benar? Baik. Dipanggil kepada juru sumpah untuk menyumpah saksi daripada pihak penggugat. Mohon saksi ikuti kata saya. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa bahwa saya sebagai saksi saya sebagai saksi akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan menurut pengetahuan saya menurut pengetahuan saya yang sebaik-baiknya, yang sebaik-baiknya, tidak lain tidak lain dari yang sebaik-baiknya. dari yang sebaik-baiknya. Baik, untuk kali ini ialah saksi tanya jawab terhadap saksi. Dimohon saksi untuk memberikan pernyataan yang sejelas-jelasnya. Baik, yang pertama yang ingin saya tanyakan kepada saksi Eci Desta Widona di sini, apakah saksi kenal dengan pihak penggugat dan tergugat? Saya kenal dengan pihak tergugat dan penggugat. Baik, seperti apa sih hubungan antara penggugat dan tergugat tersebut? Hubungan antara penggugat dan tergugat dulunya sebagai pasangan suami istri. Namun, sebab ada suatu hal yang besar membuat pernikahan mereka tidak dapat diselamatkan bagi sehingga berujung pada perceraian. Kemudian, apakah saksi ini mengetahui mengenai rumah tangga penggugat dan tergugat ini sebelum bercerai? Yang saya tahu bahwa selama perkawinannya mereka belum dikaruniai anak
mengetahui bagaimana proses daripada penggugat dan tergugat tersebut untuk mendapatkan harta bersamanya? Seingat saya bahwa sebidang tanah dengan luas 4,5 hektar, sebidang tanah dengan bangunan di atasnya seluas 0,5 hektar, dan sebuah motomatic vario. Untuk tanah seluas 4,5 hektar itu dibeli secara 2 kali pembayaran. Untuk pembayaran pertama dilakukan secara tunai sebesar 500 juta rupiah dan sisanya ditransfer kepada pemilik tanah sebelumnya, yaitu Bapak Muhammad Hussein. Yang saya ketahui, hal demikian sebab pada saat terjadi transaksi jual beli tersebut, saya berada di tempat menyaksikan langsung, namun proses pembayaran yang dilakukannya saya tidak menyaksikannya. Untuk sebidang tanah besar beserta rumah di atasnya seluas 5.000 meter, didirikan tabungan penggugat dan tergugat. Untuk motor metik sendiri diperoleh dari proses lelang yang dilakukan pihak Bank BRI tahun 2019 kemarin. Baik, kemudian apakah saksi mengetahui perihal pembagian harta bersama tersebut? Maksudnya seperti proses pembagiannya seperti apa? Apakah saksi mengetahui? Yang saya ketahui bahwa pada saat penggugat mendatangi kediaman tergugat untuk menanyakan bagaimana pembagian harta bersama tersebut agar adil, namun tidak ada tanggapan dari tergugat, yang ada malah memaki penggugat dan mengusir tergugat dari tempat kediamannya. Kemudian yang terakhir, apakah masih ada keterangan lain yang saksi ingin sampaikan? Tidak ada, yang mulia, sudah cukup. Baik, terima kasih. Silahkan, Panitera. Saksi dari pihak tergugat meninggalkan ruang sidang. Baik, berdasarkan penjelasan saksi tadi, apakah Panitera ada yang ingin perlu diulang atau bagaimana? Apa sudah cukup? Sudah, yang mulia. Baik. Jadi sebagaimana tadi saksi telah jelaskan, saksi dari penggugat bahwa ada beberapa hal yang tadi dia sampaikan. Kemudian di sini saya ingin bertanya kembali kepada penggugat, apakah penggugat ada hal lain yang ingin disampaikan sebelum kita lanjutkan ke pihak tergugat? Tidak, yang mulia. Sudah cukup? Baik, kepada pihak tergugat, apakah ingin menyertakan alat buktinya itu sekarang atau kita tunda terlebih dahulu guna untuk memberikan waktu luang kepada tergugat menyiapkan alat-alat bukti dan beserta saksinya? Ditunda atau dilanjut? Ditunda, yang mulia. Baik, untuk proses menyiapkan berkas dan saksinya itu 1 minggu cukup? Cukup, yang mulia. Baik, kepada Panitera berarti 1 minggu ke depan itu tanggal 30 Agustus, betul? Betul, yang mulia. Baik. Jadi sidang hari ini ditunda. Persidangan akan dilanjutkan pada tanggal 30 Agustus 2022 dalam agenda pembuktian tergugat. Sidang Pengadilan Agama Syekh Abdurrahman Siddiq yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama nomor 113/PDTG/2022/PASAS, sidang dinyatakan ditutup dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum sidang dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sidang Pengadilan Agama Syekh Abdurrahman Siddiq yang memeriksa dan mengadili perkara harta bersama dalam nomor perkara 113/PDTG/2022/PASAS antara Esti Widiawanti sebagai penggugat dan Al-Habsyi sebagai tergugat pada hari ini tanggal 30 Agustus 2022. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Panitera. Dipanggil masuk perkara nomor 113/PDT.G/PASAS antara Esti Widiawanti binti Pamungkas sebagai penggugat melawan Al-Habsyi
bin Anwar Leo sebagai tergugat dipersilahkan memasuki ruang sidang. Baik. Seperti biasa, saya ingin bertanya terlebih dahulu sebelum kita mulai agenda sidang pada hari ini. Saudari penggugat, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kemudian pihak tergugat, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Baik. Jadi agenda kita hari ini ialah pembuktian dari pihak tergugat. Kemudian di sini saya ingin bertanya terlebih dahulu sebelum kita mulai. Kepada kuasa hukum tergugat, apakah alat bukti beserta saksinya sudah siap? Siap ya mulia. Baik, silakan kuasa hukumnya untuk menyerahkan alat bukti-buktinya kepada kami. Yang mana yang ditolak kemarin? Suratnya poin ketiga kan? Baik. Terima kasih, silakan kembali. Kemudian untuk pihak penggugat harap ke depan untuk kami perlihatkan alat bukti yang ditolak kemarin. Jadi bahwasanya kemarin ini yang ditolak adalah poin ketiga garis apa maksudnya cukup? Setelah kami perlihatkan kepada pihak penggugat dan penggugat sudah menerima apa yang ditolak, yaitu poin ketiga mengenai sertifikat hak milik atas nama Al-Habsi. Nah, kemudian selanjutnya kita lanjutkan ke agenda tanya jawab terhadap saksi. Baik, sebelum kita mulai ke agenda persidangan kali ini, jadi kami ingin bertanya, pihak penggugat ini sudah mempersiapkan berapa orang saksi? 2 saksi yang mulia. Baik, silakan Kak memanggil saksi. Dipanggil langsung saksi dari pihak tergugat atas nama Hasanawati. Dipersilahkan memasuki ruang sidang. Baik, sebelum disumpah dulu, saya ingin menanyakan identitas saudari terlebih dahulu. Apakah benar saudari bernama Hasanawati, Ya benar yang mulia. umur 56 tahun, Ya yang mulia. pendidikan terakhir S1, Ya yang mulia. pekerjaan guru, Ya benar yang mulia. tempat kediaman di depan Masjid Al-Mustaqim, Kecamatan Rangkoi, Kota Pangkal Pinang? Benar. Silakan Pak Direktur. Dipersilakan kepada juru sumpah untuk menyumpah saksi dari pihak tergugat. Saudari saksi, tolong ikuti kata saya. Ya. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan menurut pengetahuan saya menurut pengetahuan saya yang sebaik-baiknya, yang sebaik-baiknya, tidak lain tidak lain dari yang sebaik-baiknya. dari yang sebaik-baiknya. Baik, saya akan menanyakan keterangan saksi. Apakah saksi kenal dengan penggugat dan tergugat? Saya kenal dengan tergugat karena tergugat merupakan anak dari sahabat almarhum ibu saya. Sedangkan apa saksi dengan tergugat? Saya dan tergugat sudah seperti layaknya saudara. Dulunya ketika ibu dari masing-masing kami masih hidup, kami sering sekali bermain bersama, makan siang bersama. Bahkan saya juga sering sekali main ke rumah tergugat, begitu sebaliknya. Apakah hingga setelah penggugat dan tergugat menikah, saksi masih sedekat itu dengan tergugat? Tidak yang mulia. Mengapa demikian? Karena saya dan istri penggugat tidak akur. Dikarenakan pola pikir penggugat yang menurut saya tidak seperti kebanyakan wanita lain yang ketika menikah ingin memiliki keturunan, sedangkan penggugat tidak demikian. Ditambah menurut saya, sebagaimana yang sering diceritakan tergugat kepada saya, bahwa penggugat memiliki tingkat materialistis yang tinggi dan seringkali memaksa tergugat untuk bekerja terus-menerus guna memenuhi gaya hidup penggugat. Lantas mengapa saksi menjual tanah tersebut dijual kepada tergugat? Jadi waktu
itu almarhumah ibu saya sedang sakit kanker dan membutuhkan banyak biaya pengobatan di rumah sakit. Dan saat itu saya tidak ada cara lain untuk mendapatkan segera uang pengobatan ibu saya. Kemudian yang terlintas di pikiran saya yaitu untuk menjual tanah tersebut kepada tergugat karena pada saat itu tergugat sedang jaya-jayanya dan kebetulan sedang ingin membeli tanah sebelum ia menikah yang mulia. Kemudian bagaimana proses jual beli tanah tersebut antara saksi dan tergugat terjadi? Pada waktu itu terjadinya jual beli, saya ditemani dengan Kepala Camat Rangkoi, Eko Arianja, alias tanpa ada pihak lain yang menyaksikannya. Termasuk calon istrinya pun tidak ada, sebab tergugat membelinya jauh sebelum tergugat menikahi penggugat. Dan untuk pembayarannya dilaksanakan secara non-tunai yang mulia. Jadi transaksinya dilakukan sebanyak 2 kali. Transaksi pertama sebesar 500 juta rupiah pada tanggal 2 September tahun 99 yang mulia. Dan transaksi keduanya itu 250 juta tertanggal 24 Desember tahun 99 yang mulia. Apakah saksi mengetahui bagaimana tergugat memperoleh uang tersebut untuk membayarkan kepada tergugat? Dalam hal ini setahu saya, tergugat pernah bercerita kepada saya bahwa selama bekerja di PT Ratu Indotama, tergugat sudah berniat ingin membeli sebidang tanah sebelum menikah guna dijadikannya sebagai tabungan hari tua. Dan sesuai cerita tergugat beserta ditunjukkannya bukti rekening BCA bahwa memang ternyata benar uang transaksi pertama tersebut diperoleh selama tergugat bekerja di PT Indotama tersebut. Dan untuk transaksi kedua, tergugat pernah bercerita kepada saya waktu itu. Jadi tergugat selama bekerja di PT Ratu Indotama tadi juga memiliki kerja sampingan berupa pengepul buah sawit yang sudah terlepas dari bonggolnya. Sepintas pekerjaan sampingannya terlihat sepele, justru juga dapat menghasilkan uang yang cukup sehingga tergugat dapat memiliki tabungan lain di luar gaji dari PT Ratu Indotama tadi yang mulia. Apakah sekarang tanah tersebut sudah dipindah namakan ke pemiliknya menjadi atas nama Alamsi? Setahu saya sudah yang mulia, bahkan sekarang sudah dibuatkan saham yang atas nama Alamsi yang mulia. Apakah masih ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan? Tidak yang mulia, sudah cukup. Baik, silakan Pak Ketua. Dipersilakan kepada saksi tergugat untuk meninggalkan ruang sidang. Dipanggil masuk saksi-saksi dari pihak tergugat atas nama Alifah Musdalifah untuk memasuki ruang sidang. Baik, sebelum kita lanjutkan tanya jawab terhadap saksi 2, jadi di sini saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah benar saksi bernama Alifah Musdalifah? Benar yang mulia. Berusia 57 tahun, Benar yang mulia. agama Islam, Benar yang mulia. bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada nomor 3, Pangkal Pinang. Apakah benar? Benar yang mulia. Silakan Pak Citra untuk memanggil juru sumpah. Kepada juru sumpah dipersilakan untuk menyumpah saksi 2, saksi dari pihak tergugat. Tolong ikuti kata saya. Demi Allah, Demi Allah, Saya sebagai saksi saya sebagai saksi akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan menurut pengetahuan saya menurut pengetahuan saya yang sebaik-baiknya, yang sebaik-baiknya, tidak lain tidak lain dari yang sebaik-baiknya. dari yang sebaik-baiknya. Baiklah, langsung saja. Apakah saksi kenal dengan Hasanawati? Saya kenal dengan Hasanawati. Apa hubungan Anda dengan Hasanawati? Beliau merupakan salah satu warga Kecamatan Rangkui dan kebetulan saya juga mengeluarkan surat keterangan camat mengenai tanah miliknya. Apakah saksi kenal dengan penggugat dan tergugat? Saya kenal dengan tergugat karena tergugat merupakan salah satu warga Kecamatan Rangkui dan rumah kami tidak terlalu jauh atau masih tetangga. Sedekat apa saksi dengan tergugat?
Apakah hingga setelah tergugat dan tergugat menikah, saksi masih sedekat itu dengan tergugat? Tidak begitu dekat yang mulia, karena saya mengetahui bahwa istri penggugat memiliki pola pikir yang menurut saya tidak seperti kebanyakan wanita yang lain, yang ketika menikah ingin memiliki keturunan, sedangkan penggugat tidak demikian. Ditambah tingkat materialitas yang tinggi, penggugat yang memaksa tergugat untuk bekerja terus-menerus guna memenuhi gaya hidup penggugat. Lantas, apakah saksi mengetahui penyebab Hasanawati menjual tanah tersebut kepada tergugat? Jadi waktu itu, almarhumah ibu tergugat sedang sakit kanker dan membutuhkan banyak biaya pengobatan di rumah sakit. Dan saat itu beliau pernah meminjam uang kepada saya. Namun saya kebetulan saat itu sedang tidak membantunya sebab ada keperluan lain, sehingga tergugat tidak ada cara lain untuk mendapatkan segera untuk pengobatan ibunya. Kemudian yang terlintas di pikiran Hasanawati yaitu menjual tanah tersebut kepada tergugat. Kemudian bagaimana proses jual beli tanah tersebut antara Hasanawati dan tergugat terjadi? Pada waktu itu saya menemani Hasanawati dalam melakukan jual beli tanah dengan tergugat. Yang saya ingat pada saat itu tergugat hadir sendirian tanpa dihadiri calon istrinya, sebab proses jual beli tersebut terjadi sebelum tergugat menikah dengan penggugat. Jadi yang menyaksikan sebelumnya beserta rincian pembayaran selain Hasanawati dan tergugat hanya saya. Apakah saksi mengetahui bagaimana tergugat memperoleh uang tersebut untuk membayarnya kepada tergugat? Dalam hal ini, setahu saya tergugat pernah bercerita kepada saya bahwa selama bekerja di PT Ratu Indotama tergugat sudah berniat ingin membeli sebidang tanah sebelum menikah guna dijadikannya sebagai tabungan kedua. Dan sesuai cerita tergugat beserta ditunjukkannya bukti rekening BCA bahwa memang ternyata benar uang transaksi pertama tersebut diperoleh selama tergugat bekerja di PT Ratu Indotama tersebut. Dan untuk transaksi kedua tergugat perlu bercerita kepada saya. Waktu itu saya jadi tergugat dalam bekerja di PT Ratu Indotama tadi juga memiliki kerja sampingan berupa pengepul buah sawit yang sudah terlepas dari bobotnya. Sepintas pekerjaan sampingannya terlihat sepele, justru juga dapat menghasilkan uang yang cukup sehingga tergugat dapat memiliki tabungan lain di luar gaji dari PT Ratu Indotama tadi. Apakah sekarang tanah tersebut sudah dipindahkan kepemilikannya menjadi atas nama Al-Kapsi? Setahu saya sudah yang mulia, bahkan sekarang sudah dibuatkan sahamnya atas nama Al-Kapsi. Apakah masih ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan? Tidak ada yang mulia, sudah cukup. Kepada saksi tergugat dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang. Baik, agenda tanya jawab terhadap saksi sudah selesai. Bagaimana Panitra? Apakah masih ada yang kurang? Tidak yang mulia, sudah cukup. Baik, agenda selanjutnya ialah untuk melakukan pemeriksaan setempat atau DISCT. Maka persidangan hari ini ditunda sampai dengan tanggal 6 September 2022 dalam agenda pemeriksaan setempat. Sidang Pengadilan Agama Syekh Abdul Rahman Siddiq yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama nomor 113/PDTG/2022/P Asas, sidang dinyatakan ditutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, nampaknya sesuai dengan hasil gugatan kemarin. Baik, jadi sebagaimana yang telah dilakukan oleh kami para majelis hakim beserta panitera, kita telah melakukan pemeriksaan setempat atau DISCT dan memang kesimpulannya bahwa objek yang disengketakan dalam gugatan tersebut memang benar adanya sesuai lokasi. Jadi sekian sidang hari ini, sidang ditunda sampai dengan tanggal 13 September 2022 dalam agenda pembacaan kesimpulan. Jadi sebelum masuk ke agenda tersebut, saya ingin bertanya kepada penggugat, apakah kesimpulannya sudah siap hari ini atau akan ditunda pekan depan secara tertulis? Baik. Kemudian kepada tergugat, apakah ingin
Baik, berdasarkan kesepakatan para pihak, maka sidang pengadilan agama Syekh Abdurrahman Siddiq yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama nomor 113/PDTG/2022/PASAS, sidang dinyatakan ditutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sidang Pengadilan Agama Syekh Abdurrahman Siddiq yang memeriksa dan mengadili perkara harta bersama dengan nomor perkara 113/PDTG/2022/PASAS antara Esti Widiawanti sebagai penggugat dan Al-Habsyi sebagai tergugat pada hari ini tanggal 13 September 2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan pendengar. Dipanggil masuk perkara nomor 113/PDTG/PASAS antara Esti Widiawanti binti Pamungkas sebagai penggugat melawan Al-Habsyi bin Anwar Reo sebagai tergugat, dipersilahkan memasuki ruang sidang. Baik, sebelum kita mulai agenda persidangan kita pada hari ini, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada penggugat. Saudari penggugat, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Kemudian para pihak tergugat, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, kemudian. Baik. Jadi berdasarkan persidangan kita sebelumnya, telah disepakati bahwa kesimpulan akan disampaikan dengan jawaban tertulis. Nah, di sini untuk pembacaan kesimpulan tersebut terlebih dahulu saya ingin bertanya kepada penggugat, apakah penggugat ingin membaca kesimpulan tersebut sendiri atau diserahkan kepada kami majelis hakim? Silakan kepada majelis hakim. Baik, bagaimana pihak tergugat? Apakah pembacaan kesimpulan tersebut akan dibacakan oleh kuasa hukumnya atau dilimpahkan kepada kami? Dilimpahkan ke majelis hakim. Baik, karena penggugat ingin melimpahkan pembacaan kesimpulan tersebut kepada majelis hakim, jadi di sini saya akan membacakan kesimpulan tersebut bahwa kesimpulan dalam perkara nomor 113/PDTG/2022/PASAS kepada yang terhormat Majelis Hakim perkara nomor 113/PDTG/2022/PASAS di Pangkal Pinang untuk dan atas nama penggugat hendak menyampaikan kesimpulannya sebagai berikut. Pertama, bahwa penggugat tetap pada pendirian dan dalam dalil-dalilnya tetap semula, baik yang telah disampaikan dalam gugatan, replik dan berlaku pula dalam kesimpulan ini. Dua, bahwa setelah penggugat dan dengan tergugat bercerai, penggugat pernah mengajak tergugat untuk membagi harta bersama tersebut secara damai dan musyawarah, namun tidak ada tanggapan sama sekali dari tergugat. Padahal secara hukum dan peraturan perundang-undangan, harta bersama haruslah dibagi dua antara penggugat dan tergugat, sebagaimana yang diatur pula dalam pasal 35 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Perkawinan, bahwa harta bersama yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Tiga, bahwa semua harta-harta tersebut dalam posita poin 2 beserta dokumen kepemilikan masih berada di pengawasan tergugat, sehingga penggugat sangat khawatir apabila harta-harta tersebut akan dipindahtangankan oleh tergugat ke pihak lain, maka penggugat mohon agar semua harta tersebut terlebih dahulu diletakkan serta jaminan. Keempat, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa a. Fotokopi kutipan akta cerai nomor dan atas nama Esti Widiawanti binti Pamungkas dan Al-Habsyi bin Anwar Reo yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Syekh Abdurrahman Siddiq pada tanggal 3 September 2021. B. Fotokopi SHM dengan nomor 121 atas nama tergugat merupakan harta bersama berupa sebidang tanah dengan sebuah bangunan di atasnya seluas 5.000 meter. C. Fotokopi SHM nomor 124 atas
bersama tergugat merupakan harta bersama berupa sebidang tanah seluas 45.000 meter. D. Fotokopi BPKB atau buku pemilik kendaraan bermotor atas nama tergugat. 5. Bahwa di samping bukti tergugat tersebut di atas, penggugat telah mengajukan bukti seorang saksi sebagai berikut. Saksi tersebut bernama Eki Despavillona di bawah sumpah, menerangkan bahwa saksi adalah sahabat dekat dari penggugat dan saksi mengetahui bahwa selama masa perkawinannya mereka memiliki harta berbunyi berupa sebidang tanah dengan luas 4,5 hektar, kemudian sebidang tanah dengan bangunan di atasnya seluas 0,5 hektar atau 5.000 meter dan sebuah motor metik vario. Hal tersebut diketahui oleh saksi sebab pada saat terjadinya transaksi jual beli tersebut, saksi berada di tempat menyaksikannya secara langsung. 6. Bahwa untuk membuktikan bantahannya terhadap saksi tergugat, maka tergugat mengajukan 2 orang saksi pula sebagai berikut. Saksi pertama bernama Hasanawati di bawah sumpah menerangkan bahwa saksi adalah pemilik sebidang tanah dengan seluas 5 hektar sebelum dibeli oleh tergugat. Kemudian saksi mengatakan pula bahwa pada saat terjadi transaksi tidak ada pihak manapun yang menyaksikannya kecuali tergugat beserta dengan Hasanawati dan Alifah Musdalifah selaku Kepala Kecamatan Rangkoi. Kemudian saksi mengatakan pula bahwa pembayaran tersebut dilaksanakan secara non tunai. Jadi transaksinya tersebut dilakukan sebanyak 2 kali, di mana transaksi pertama sebesar 500 juta tertanggal 2 September 1999 dan transaksi kedua sebesar 250 juta rupiah tertanggal 24 Desember 1999, di mana sesuai cerita tergugat bahwa memang ternyata benar uang transaksi pertama tersebut diperoleh selama tergugat bekerja di PT Ratu Indotama tersebut, dan untuk transaksi kedua diperoleh dari kerja sampingannya berupa pengepul buah sawit yang sudah lepas dari bongkolnya. Maka tergugat dapat memiliki tabungan lain di luar gaji dari PT Ratu Indotama tadi. Kemudian saksi kedua bernama Alifah Musdalifah di bawah sumpah di bawah ini menerangkan bahwa tergugat merupakan pemilik sah atas sebidang tanah seluas 45.000 hektar. Saya ulangi, bahwa tergugat merupakan pemilik sah atas sebidang tanah seluas 45.000 meter setelah akad transaksi jual beli itu terjadi. Kemudian menerangkan pula bahwa saat terjadinya jual beli tersebut tidak ada pihak lain yang menyaksikannya, bahwa proses jual beli tersebut dilakukan sebelum tergugat menikah dengan penggugat, dan transaksinya juga dilakukan sebanyak 2 kali, di mana transaksi pertama sebesar 500 juta rupiah tertanggal 2 September 1969 dan transaksi kedua sebesar 250 juta tertanggal 24 Desember 1999. Selanjutnya tergugat juga mengajukan rekening BCA dan memang benar bahwa transaksi pertama tersebut diperoleh selama tergugat bekerja di PT Ratu Indotama tersebut, dan untuk transaksi kedua diperoleh dari kerja sampingan berupa pengepul buah sawit yang sudah terlepas dari bongkolnya, dan tergugat dapat memiliki tabungan lain di luar gaji dari PT Indotama tadi. Kemudian poin ke-7 bahwa di dalam persidangan tergugat membantah dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat karena sebidang tanah tersebut memang dia beli menggunakan uang pribadinya yang tidak bercampur dengan uang penggugat. 8. Bahwa terhadap saksi Hasanawati dan Eko Aryanja adalah saksi yang tidak benar dan sangat diragukan kebenarannya karena sebagian yang saksi sampaikan dalam persidangan kemarin hanya saksi mendengar dari tergugat. Kenyataannya untuk pembayaran tersebut memakai uang tabungan dari tergugat dan penggugat. 9. Bahwa dari pihak tergugat mengajukan bukti yang disampaikan tergugat dan tidak mendukung dalil-dalil bantahannya, baik bukti surat maupun saksi. Terakhir, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya secara meyakinkan. Maka sangatlah adil
tergugat atas nama Esti Widiawanti binti Pamungkas. Sekian kesimpulan dari pihak penggugat. Kemudian di sini kami akan membacakan pula kesimpulan dari pihak tergugat. Silakan. Kesimpulan nomor 113-PDT-G/2022/PA.SAS. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara nomor 113-PDT-G/2022/PA.SAS di Pangkal Pinang. Untuk dan atas nama tergugat ini, kuasa hukum menyampaikan kesimpulan sebagai berikut. 1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh tergugat serta tetap pada pendirian dan dalil-dalilnya semula baik yang telah disampaikan dalam gugatan, duplik dan berlaku pula dalam kesimpulan ini. 2. Bahwa tidak benar pasca perceraian antara penggugat dan tergugat, di mana penggugat mendatangi tergugat untuk membagi harta bersama secara damai dan musyawarah. Kenyataannya bahwa tergugat dimaki-maki serta ditampar wajahnya sebab merasa pembagian menurut tergugat tersebut tidak adil bagi penggugat. 3. Bahwa tidak benar penggugat mendalilkan selama perkawinnya dengan tergugat memiliki harta bersama berupa tanah seluas 45.000 meter. Yang benar kenyataannya merupakan harta bawaan tergugat sebelum menikah dengan penggugat, sebagaimana yang diatur dalam pasal 35 ayat 1 dan Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. 4. Bahwa untuk membantah dari dalil gugatan penggugat, pihak tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa A. Fotokopi rekening koran Bank BCA atas nama Manapsi yang aslinya dikeluarkan oleh Bank BCA Pangkal Pinang pada tanggal 15 Agustus 2022. B. Fotokopi rekening koran Bank BRI atas nama Manapsi yang aslinya dikeluarkan oleh Bank BRI Pangkal Pinang pada tanggal 15 Agustus 2022. C. Fotokopi bukti transfer untuk melalui Bank BRI atas nama Manapsi yang aslinya dikeluarkan oleh Bank BRI Pangkal Pinang pada 13 Agustus 2022 sebesar 250 juta kepada Bapak Muhammad Hussein sebagai pembayaran non tunai dalam pelaksanaan jual beli tanah. D. Fotokopi bukti transfer uang melalui Bank BCA atas nama Hanapsi yang aslinya dikeluarkan oleh Bank BCA Pangkal Pinang pada tanggal 11 Agustus 2022 sebesar 500 juta rupiah kepada Bapak Muhammad Hussein sebagai pembayaran non tunai dalam pelaksanaan jual beli tanah. E. Fotokopi surat keterangan Kecamatan Rangkuin atas nama Muhammad Hussein sebelum dipindahkan menjadi milik tergugat, merupakan harta bawaan tergugat berupa sebidang tanah seluas 45.000 meter. 5. Bahwa di samping bukti tergugat tersebut di atas, tergugat telah mengajukan bukti 2 orang saksi sebagai berikut. Saksi Muhammad Hussein di bawah sumpah menerangkan saksi adalah pemilik sebidang tanah seluas 5 hektar sebelum dibeli oleh penggugat. Saksi mengatakan bahwa pada saat transaksi tidak ada pihak manapun yang menyaksikan kecuali tergugat. Muhammad Hussein dan Eko Adelia selaku Kepala Kecamatan Rangkuin. Saksi mengatakan pembayaran dilaksanakan secara non tunai. Jadi transaksinya dilakukan sebanyak 2 kali. Transaksi pertama sebesar 500 juta rupiah tertanggal 2 September 1999 dan transaksi kedua sebesar 250 juta rupiah tertanggal 24 Desember 1999. Sesuai cerita tergugat bahwa memang ternyata benar uang transaksi pertama tersebut diperoleh selama tergugat bekerja di PT Ratu Indo Tama tersebut.
Dan untuk transaksi kedua diperoleh dari kerja sampingan berupa pengepul buah sawit yang sudah terlepas dari bongkolnya. Tergugat dapat memiliki tabungan lain di luar gaji dan PT Ratu Indotama yang mana harta tersebut ia dapatkan sebelum menikah dengan penggugat. Saksi Eko Raja bersumpah di bawah ini menerangkan bahwa tergugat merupakan pemilik sah atas sebidang tanah seluas 45.000 meter setelah akad transaksi jual beli itu terjadi. Menerangkan bahwa saat terjadi jual beli tersebut tidak ada pihak lain yang menyaksikannya, bahwa proses jual beli tersebut dilakukan sebelum tergugat menikah dengan tergugat. Transaksinya dilakukan sebanyak 2 kali. Transaksi pertama sebesar 500 juta rupiah tertanggal 2 September 1999 dan transaksi kedua 250 juta rupiah tertanggal 24 Desember 1999. Selanjutnya tergugat menunjukkan rekening BCA dan memang benar uang transaksi pertama tersebut diperoleh selama tergugat bekerja di PT Ratu Indotama tersebut. Dan untuk transaksi kedua diperoleh dari kerja sampingan berupa pengepul buah sawit yang terlepas dari bongkolnya. Tergugat dapat memiliki tabungan lain di luar gaji dari PT Ratu Indotama. 6. Bahwa terhadap saksi penggugat, Eci Destapirona adalah saksi yang tidak benar dan sangat diragukan kebenarannya karena sebagaimana yang saksi sampaikan dalam persidangan hanya mendengar dari penggugat. Ditambah saksi tersebut merupakan sahabat dekat dari penggugat. Selain itu, saksi pihak penggugat mengaku-ngaku bahwa berada di tempat berlangsungnya transaksi jual beli tanah, namun tidak menyaksikan secara langsung pembayaran pembelian tanah dengan Bapak Muhammad Hussein tersebut. 7. Bahwa dari pihak penggugat dengan bukti yang ia sampaikan tidak mendukung dalil-dalil gugatan, baik bukti surat maupun saksi. 8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, tergugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya secara meyakinkan. Maka sangatlah adil apabila gugatan penggugat harus dikabulkan sebagian atau mohon putusan yang seadil-adilnya. Pangkal Pinang 29 Agustus 2022. Hormat kami, kuasa hukum tergugat Elva Herlina SK. Baik, demikian pembacaan dari kesimpulan penggugat maupun tergugat oleh majelis hakim. Kemudian agenda selanjutnya ialah musyawarah majelis hakim. Maka sidang diskors selama 45 menit ke depan. Silakan Pak Netra. Kepada pihak penggugat dan tergugat untuk meninggalkan ruang sidang. Baik, skors dicabut. Silakan Pak Netra untuk memanggil kembali pihak. Kepada pihak penggugat dan tergugat untuk memasuki ruang sidang. Baik, setelah kami berdiskusi bersama dua hakim yang lainnya di sini, dan kami di sini akan memutuskan hal-hal sebagai berikut. Putusan nomor 113 garing PDT garing 2022 garing PASAS. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Syekh Abdul Rahman Sidik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta bersama antara SD Widyawanti binti Pamungkas, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Jalan Marta Dinata, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkal Pinang, yang selanjutnya disebut sebagai penggugat melawan Al-Habsyi binti Anwar Leo
umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, tempat tinggal di Jalan Pahlawan 12, Kecamatan Rangkoi, Kota Pangkal Pinang, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat. Pertimbangan hukum menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas, menimbang bahwa penggugat yang beragama Islam mengajukan gugatan atas harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dengan tergugat, bahwa oleh karena pokok gugatannya adalah objektum litis, penggugat yang beragama Islam adalah tuntutan pembagian harta bersama, maka berdasarkan asas personalitas keislaman sebagaimana maksud pasal 49 junto penjelasan angka 37 pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, junto pasal 88 kompilasi hukum Islam, maka pengadilan agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara EKO, menimbang bahwa domisili penggugat dan tergugat berada di wilayah hukum pengadilan agama Syekh Rahman Sidik atau aktor eksekutor forum real, serta letak objek sengketa berada dalam wilayah hukum pengadilan agama Syekh Rahman Sidik atau forum Rai City. Karena itu melandaskan pada ketentuan pasal 142 RBG, pengadilan Syekh Rahman Sidik berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan penggugat, menimbang bahwa penggugat dan tergugat dahulu adalah pasangan suami istri yang sah. Akan tetapi saat ini antara penggugat dan tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan putusan pengadilan agama Syekh Rahman Sidik nomor 49 garing PDT garing 2021 garing PASAS tanggal 28 Oktober 2021, menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat hadir secara in-person di persidangan, majelis hakim telah berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat dengan cara memberikan nasihat perdamaian dan mengarahkan kepada penggugat agar sengketa antar bersama diselesaikan secara kekeluargaan, serta memberikan pandangan kepada penggugat dampak dan akibat dari mempersengketakan perkara ini di pengadilan, dan majelis hakim selalu mengupayakan perdamaian tersebut di setiap proses persidangan. Menimbang bahwa guna memaksimalkan upaya perdamaian, majelis hakim telah memerintahkan penggugat dan tergugat untuk melaksanakan mediasi pada tanggal 18 Juli 2002 dan menjelaskan kepada keduanya mengenai prosedur dan tata cara mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016. Bahwa dalam rangkaian proses mediasi tersebut menyatakan bahwa mediasi antara penggugat dan tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana tertuang dalam laporan tertulis mediator yang ditujukan kepada majelis hakim, dan majelis hakim juga sudah mendengarkan pernyataan penggugat maupun tergugat di persidangan yang menyatakan bahwa mediasi dalam perkara ini tidak berhasil mencapai perdamaian. Dengan ketentuan dari peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan telah terpenuhi, menimbang bahwa dalam gugatannya penggugat pada pokoknya mendalilkan selama berlangsungnya perkawinan antara penggugat dan tergugat tersebut memiliki harta bersama berupa objek 2.A sampai dengan 2.C sebagaimana keterangan posita dan petitum penggugat. Namun ketika harta tersebut dikuasai oleh penggugat dan terhadap pembagian tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah atau kekeluargaan, maka penggugat mohon agar pembagian harta bersama penggugat dan tergugat yang selanjutnya memberikan bagian masing-masing kepada penggugat dan tergugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis berupa surat P1 sampai dengan P4 serta 1 orang saksi. Terhadap bukti-bukti, EKO majelis hakim akan mempertimbangkan kualitas bukti-bukti tersebut, apakah memiliki referensi atau tidak, untuk membuktikan objek sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut. Menimbang bahwa terhadap alat bukti tertulis yang penggugat ajukan di persidangan, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P1 sampai dengan P4, kesemuanya telah bermaterai cukup dan segala telah dicocokkan dengan aslinya. Dengan demikian nilai pembuktian yang sempurna, mengikat, menentukan dan memaksa dapat dipertimbangkan untuk memutus perkara ini. Menimbang terhadap bukti P2 yang diajukan penggugat di persidangan berupa fotokopi sertifikat. Di persidangan berupa fotokopi sertifikat terhadap bukti yang milik nomor 121 atas nama Al-Haksi yang sebenarnya dikeluarkan oleh kantor pertanahan
Kota Pangkal Pinang pada tanggal 10 Maret 2014. Menimbang bahwa terhadap bukti P3 yang telah diajukan gugat persidangan berupa fotokopi sertifikat yang atas nama Al-Harsi yang aslinya keluar oleh kantor pertanahan Kota Pangkal Pinang pada tanggal 5 Maret 2000. Menimbang bahwa bukti P4 yang diajukan gugat di persidangan berupa BPKB bukti pemilik kendaraan bermotor atas nama Al-Harsi dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 11 Oktober 2019 dan telah digelar serta dapat diberikan aslinya karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian dan secara material menunjukkan bahwa bukti tersebut adalah bukti objek sengketa 2C sebagaimana gugatan tergugat dengan demikian patut diterima sebagai bukti dalam perkara ini sehubungannya adanya harta bersama antara penggugat dan tergugat. Menimbang bahwa di persidangan penggugat mengajukan alat bukti 1. Orang saksi bahwa saksi yang penggugat adalah saksi yang cakap secara hukum dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan. Menimbang bahwa terhadap keterangan satu orang saksi penggugat berdasarkan hal yang diketahuinya secara langsung sebagaimana dalam pasal 308 ayat 1 RPG junto pasal 1907 alinea 1 Kitab Undang Hukum Perdata dan memiliki sumber pengetahuan yang jelas. Menimbang bahwa majelis hakim berdasarkan keterangan satu orang saksi penggugat yang saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain telah membuktikan adanya fakta peristiwa. Yang pertama bahwa penggugat dan terdakwa adalah pasangan suami istri. Kedua bahwa saksi tahu bahwa semasa dalam ikatan pernikahan penggugat dan tergugat adalah memiliki harta bersama, yaitu sebagaimana yang dijelaskan dalam poin di atas. Menimbang bahwa sebelumnya mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut perlu dikemukakan terlebih dahulu konsepsi harta bersama menurut hukum positif dan hukum Islam. Menimbang bahwa harta bersama pada prinsipnya merupakan harta kekayaan yang diperoleh suami istri selama terikat dalam perkawinan Islam. Menimbang bahwa pengaturan mengenai harta bersama dalam hukum positif terdapat dalam beberapa perundang-undangan, yaitu dalam nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 pasal 35 ayat 1 yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Menimbang bahwa dari uraian ketentuan perundang-undangan tersebut di atas dapat dipahami bahwa dalam konsep harta bersama terdapat beberapa prinsip yang mengikatnya. Yang 1, harta diperoleh selama perkawinan berlangsung. 2, tidak mempersoalkan siapa yang mengusahakannya. 3, tidak mempersoalkan atas nama siapa harta atas barang tersebut. 4, bagian masing-masing pihak terhadap harta adalah separuh dari keseluruhan harta sepanjang selama perkawinan kedua pihak menjalani kewajiban masing-masing. 5, pencampuran harta yang diperoleh suami istri selama perkawinan menjadi harta bersama dapat dikecualikan dalam suatu perjanjian. 6, suami atau istri tidak diperbolehkan mengalihkan objek harta bersama tanpa persetujuan pihak lain. Menimbang bahwa terhadap petitum penggugat angka 2, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa setelah terbukti sebagai telah bahwa objek sengketa berupa 2A dan 2C sebagai tercantum dalam gugatan penggugat telah terbukti sebagai harta bersama, maka majelis hakim menetapkan bahwa objek sengketa 2A dan 2C berdasarkan bukti P2 dan bukti P5 serta keterangan satu orang saksi penggugat adalah harta bersama milik penggugat dan tergugat yang diperoleh selama dalam perkawinan yang sampai saat ini belum pernah dibagi setelah terjadinya perceraian. Dengan demikian petitum penggugat angka 2 dikabulkan sebagian. Menimbang bahwa terhadap petitum penggugat angka 4 akan majelis hakim menetapkan bagian harta bersama tergugat dan tergugat masing-masing mendapatkan 1/2 bagian dari harta bersama. Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan majelis hakim, pertimbangan mengenai konsepsi harta bersama yang secara yang telah diatur normatif mengatur tentang harta bersama. Menimbang bahwa terhadap fakta hukum yang telah dijelaskan hakim, konstatiring dan qualifying sebagai dalil tetap angka 1 bahwa penggugat terdakwa adalah pasangan suami istri. Menimbang bahwa terhadap fakta hukum yang telah dijelaskan hakim sebagai dalil tetap angka 2 sebagai objek sengketa, objek 2A dan 2C adalah harta bersama milik penggugat dan tergugat. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan serta jaminan penggugat tersebut dipandang cukup alasan dan diterima. Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat dan tergugat secara tanggung-tanggung. Bagi Anda memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syarat berkaitan dengan perkara ini. Mengadili 1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian. 2. Menetapkan harta berupa A. Sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya dengan luas 5.000 meter persegi berdasarkan sertifikat hak milik nomor 121 atas nama Al-Habsyi yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, yang beralamat di Jalan Pahlawan 12 Kecamatan Rangkui Kota Pangkal Pinang dengan batasan sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Pahlawan 12, sebelah timur berbatasan dengan Masjid Al-Mustaqim, sebelah barat berbatasan dengan Tanah Al-Habsyi, dan sebelah selatan berbatasan dengan Indomaret. Poin B. 1 unit kendaraan roda 2 berwarna hitam merek Vario tipe 250 cc tahun 2020 dengan nomor polisi BR 2357AA adalah harta bersama penggugat dan tergugat. 3. Menetapkan harta sebidang tanah dengan luas 45.000 meter persegi atau 4,5 hektar berdasarkan sertifikat pemilik nomor 124 atas nama Al-Habsyi di Jalan Pahlawan 12 Kecamatan Rangkui Kota Pangkal Pinang dengan batasan sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Pahlawan 12, sebelah timur berbatasan dengan rumah Pak Samsudin, sebelah barat berbatasan dengan rumah Al-Habsyi, sebelah selatan berbatasan dengan Indomaret adalah harta bawaan tergugat. 4. Menetapkan penggugat berhak 1/2 dari harta bersama sebagaimana dalam poin 2 dan 1/2 menjadi hak tergugat. 5. Menghukum tergugat untuk menyerahkan 1/2 harta dalam poin 2 tersebut di atas kepada penggugat, dan jika tidak dapat dibagi secara natural maka akan dibagi secara innatural dengan cara menjualnya melalui kantor lelang negara dan hasilnya dibagi 1/2 untuk penggugat dan 1/2 lagi untuk tergugat. 6. Menerima permohonan sita jaminan penggugat. 7. Menghukum penggugat dan tergugat untuk membayar seluruh biaya timbul dalam perkara ini secara tanggung-tanggung sebesar Rp2.940.000. Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan permusyawaratan majelis hakim pada hari Jumat tanggal 9 September 2002 bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1444 Hijriah oleh kami Alpina Almelia SHMH sebagai ketua majelis, Adi Saputra SHI MH dan Eko Aryaja SHMH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 September 2022 masih bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1444 Hijriah oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh Anissa Latifah SH sebagai panitera pengganti dengan dewan penggugat dan tergugat. Perincian biaya perkara: biaya pendaftaran 30.000, biaya proses 80.000, biaya pemanggilan 540.000, biaya SCT 2.250.000, PNPB 20.000, biaya redaksi 10.000, biaya materai 10.000. Jadi total seluruhnya 2.940.000. Demikianlah putusan ini kami sampaikan. Baik, sebagaimana yang telah dibacakan putusannya oleh kami tadi. Jadi setelah putusan tersebut yang telah kami sampaikan, maka para pihak baik pihak penggugat maupun pihak tergugat memiliki waktu 14 hari atau 2 minggu sejak dibacakannya putusan ini untuk mengajukan upaya banding apabila terdapat persoalan ataupun hasil dari putusan ini yang kurang berkenan bagi para pihak. Baik, sidang pada hari ini cukup dan sidang pada Pengadilan Agama Syekh Abdul Rahman Siddiq yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor 113/PDTG/2022/P-Asas sidang dinyatakan ditutup dengan mengucap lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin diharapkan untuk berdiri. Hadirin diharapkan untuk duduk kembali. Para pihak penggugat dan tergugat meninggalkan ruang sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dalam mata kuliah praktikum peradilan dengan gugatan yaitu perihal gugatan harta bersama. Mahasiswa hukum YIN Saskabal Jaya Jaya